Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wiga. Pada video kali ini Bu Wiga akan sharing tentang STPPA, yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak usia 5-6 tahun berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014, di mana lingkup perkembangannya atau lingkup pengembangannya ada 6 aspek, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Baiklah, kita mulai dengan lingkup yang pertama atau aspek yang pertama, yaitu nilai agama dan moral. Yang pertama adalah mengenal agama yang dianut. Yang kedua, mengerjakan ibadah. Ketiga, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan lain-lain. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengetahui hari besar agama, dan yang terakhir, menghormati atau toleransi terhadap agama orang lain. Yang kedua, aspek fisik motorik yang terdiri dari motorik kasar, motorik halus, dan kesehatan dan perilaku keselamatan. Yang pertama, motorik kasar, yaitu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Kedua, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Yang ketiga, melakukan permainan fisik dengan aturan. Keempat, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan kebersihan diri. Selanjutnya, motorik halus. Yang pertama, menggambar sesuai gagasannya, dapat meniru bentuk, kemudian melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, menggunting sesuai dengan pola, menempel gambar dengan tepat, mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Dan yang ketiga, kesehatan dan perilaku keselamatan, yaitu pertama, berat badan sesuai dengan tingkat usia, tinggi badan sesuai dengan standar usia, berat badan sesuai dengan standar tinggi badan, lingkar kepala sesuai tingkat usia, menutup hidung dan mulut, misalnya ketika batuk dan bersin, kemudian membersihkan dan membereskan tempat bermain, mengetahui situasi yang membahayakan diri, memahami tata cara menyeberang, dan yang terakhir, mengenal kebiasaan buruk bagi kesehatan seperti merokok maupun minuman keras. Yang ketiga yaitu kognitif. Aspek kognitif itu meliputi belajar dan pemecahan masalah, kemudian berpikir logis, dan berpikir simbolik. Baiklah, yang pertama adalah belajar dan pemecahan masalah, yaitu menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik, seperti apa yang terjadi ketika air ditumpahkan. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan atau pengalaman dalam konteks yang baru. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah, baik itu ide, gagasan di luar kebiasaan. Selanjutnya adalah berpikir logis. Yang pertama adalah mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, lebih dari, kurang dari, dan paling atau ter. Kemudian yang kedua, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan, seperti ayo kita bermain pura-pura seperti burung, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Yang keempat, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya, yaitu seperti angin tertiup menyebabkan daun bergerak. Air dapat menyebabkan sesuatu menjadi basah. Selanjutnya yang kelima adalah mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran dalam 3 variasi. Yang keenam, mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis
atau kelompok yang berpasangan yang lebih dari 2 variasi. Selanjutnya, mengenal pola ABCD. Yang ke-8 yaitu mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari paling kecil ke paling besar atau sebaliknya. Selanjutnya adalah berpikir simbolik. Yang pertama adalah menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Yang kedua, menggunakan lambang bilangan untuk menghitung. Yang ketiga, mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Yang keempat, mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. Dan yang terakhir, merepresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Selanjutnya adalah lingkup bahasa, yaitu pertama memahami bahasa atau reseptif, kemudian mengungkapkan bahasa atau ekspresif, dan keaksaraan. Kita bahas yang pertama yaitu memahami bahasa atau reseptif. Yang pertama, mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Kedua, mengulang kalimat yang lebih kompleks. Ketiga, memahami aturan dalam suatu permainan. Dan yang keempat adalah senang dan menghargai bacaan. Selanjutnya, mengungkapkan bahasa atau ekspresif, yaitu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama, berkomunikasi secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk persiapan membaca, menulis, dan berhitung, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap, pokok kalimat, predikat, dan keterangan, kemudian memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain, melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan, dan yang terakhir menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. Selanjutnya, keaksaraan, yaitu menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal, mengenal suara huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama, memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf, membaca nama sendiri, menuliskan nama sendiri, dan terakhir memahami arti kata dalam cerita. Aspek selanjutnya adalah sosial emosional, yaitu kesadaran diri, kemudian rasa tanggung jawab diri sendiri dan orang lain, dan yang ketiga yaitu perilaku prososial. Kita bahas yang pertama yaitu kesadaran diri, yaitu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Kemudian memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal. Kemudian mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar. Selanjutnya adalah rasa tanggung jawab diri sendiri dan orang lain, yaitu tahu akan haknya, menaati aturan kelas, kemudian mengatur diri sendiri, bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Lalu perilaku prososial, bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, berbagi dengan orang lain, menghargai hak, pendapat, dan karya orang lain, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, seperti senang, sedih, antusias, dan lain-lain. Kemudian mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Baiklah, aspek selanjutnya adalah aspek seni, yaitu anak mampu menikmati berbagai alunan lagu dan suara, seperti anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. Kemudian yang kedua, memainkan alat musik atau instrumen atau benda bersama temannya. Yang kedua adalah tertarik dengan kegiatan seni, yaitu menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lain untuk menirukan suatu irama atau lagu tertentu, bermain drama sederhana, menggambar,
menggambar berbagai macam bentuk yang beragam, kemudian melukis dengan berbagai cara dan objek, dan yang terakhir membuat karya seperti bentuk sungguhannya dengan berbagai bahan, baik itu bahan dari kertas, plastisin, balok, dan lain-lain. Demikian teman-teman standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk usia 5-6 tahun. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.